sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkie. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini, because the more support, the more videos will come. Oke, nah di video kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Jadi sebelum kita mulai apa yang akan aku lakukan di video ini, aku mau cerita sedikit. Jadi pulang dari mall sama Aryo dengan maminya, ternyata di depan rumah, nggak langsung gitu ya. Jadi setelah masuk, aku keluar lagi di pagar, ternyata aku nemu sesuatu, nemu apa ya? Nemu tab. Jadi ya, tab A7 Lite Samsung. Jadi kan aku sudah punya ya, waktu itu diberi oleh maminya Aryo sebagai hadiah ulang tahun, dan 2 tahun yang lalu kamu bisa lihat reviewnya di channel ini ya. Sekarang seperti ini ya, nih. Nah ya, aku kasih stiker-stiker seperti ini. Juga ini bawaan ya, waktu itu belinya kan pas memang bener-bener dirilis ya. Jadi ya dapet softcase yang original seperti ini, ada tulisan Samsung di sini tapi tertutup stiker ini ya. Nah seperti ini ya. Nah ini yang punyaku yang asli ya. Dan yang nemu juga tab A7 Lite yang seperti ini juga, tapi kondisinya casingnya bagus banget ya. Casingnya bagus banget ya, lumayan mahal kayaknya, tapi kondisinya seperti ini ya, hancur. Kayaknya jatuh dari motor gitu ya, mungkin, atau dari mobil, entah itu ya, di depan rumah mungkin dia tidak tahu kalau barangnya jatuh ya. Jadi mana hujan ya, aku kira ini sudah rusak awalnya, hancur begini ya, retak semua, sebenarnya sini sudah bolong ya, tapi ternyata masih hidup ya. Jadi kita buka dulu casingnya seperti ini. Nah ini ada pecahan kacanya juga masih ada di sini ya. Ini benar-benar di depan rumah ya, di depan pagar rumah ya. Oke, nah casingnya masih bagus, mungkin baru beli ini ya casingnya. Nah ini kayaknya juga sudah bengkok-bengkok seperti ini ya, kayak sudah di apa gitu, kempot kalau bahasa Palembangnya ya, seperti ini. Dan ininya juga ada bolong ya, aku kira ini sudah rusak, tapi ternyata ini juga nah seperti ini, bengkok seperti ini. Entah ini kayaknya brutal banget yang punya, atau karena mungkin jatuh itu ya, tapi nggak mungkin ya kalau ini, mungkin jatuhnya dalam posisi seperti ini. Nah mungkin bisa jadi ya, dalam kecepatan tinggi, mungkin dia naik mobil atau motor jadi jatuh. Tapi ada casingnya ya, tapi nggak tahu juga sih apa sudah dari sana yang sudah pecah atau gimana. Tapi ternyata masih hidup ya. Nih ada gambar anak kecil di sini ya. Jadi karena nggak ada kartunya, kosong, jadi yang dia nggak nelpon ya. Jadi ya sudah aku tunggu 2 hari 3 hari nggak ada yang ngaku gitu atau nanya-nanya. Jadi aku juga bingung itu anak siapa, kayaknya bukan anak penduduk sini. Jadi ya akhirnya ini rezeki aku deh ya. Jadi tab ini kalau bisa di factory reset, karena ini nggak bisa ya seperti ini ya, apa namanya, apa sih namanya, polanya ini aku nggak hafal ya, nggak bisa. Jadi ya harus di factory reset kalau mau pakai lagi. Semoga nanti bisa, kemudian ini juga bisa dibeneri. Jadi aku punya 2 tab A7 Lite ini ya. Sekarang kan sudah discontinue kalau nggak salah, sudah A9 ya. Oke, nah aku sudah baca juga di artikel, kemudian di YouTube ada tutorialnya. Katanya caranya yaitu dengan menekan tombol volume down, kemudian power bersamaan, kemudian kalau sudah masuk mati langsung tekan ini ya, tekan lagi up, tapi yang ininya tetap ditekan volumenya. Kita coba ya. Jadi kita tekan dulu volume dan seperti ini ya. Nah ini keluar menu daya mati. Nah kalau sudah mati, kemudian kalau dia keluar Samsung seperti itu tadi,
ini tekan pindahkan ke sini ya, sampai nanti akhirnya keluar menu. Nah, ini sudah kelihatan ya, semoga bisa divideokan dengan baik. Keluar menu, ya. Sama juga ini ya, tekan terus sampai nanti muncul menu factory reset ya. Apakah berhasil setelah ditekan lama? Nah, ternyata berhasil ya. Ini sudah berapa kali percobaan, jadi videonya nyambung-nyambung ya, nggak langsung dari volume tekan power, kemudian berbarengan dengan volume up, down, salah. Jadi volume down dan power, kemudian setelah muncul logo itu baru tekan langsung tekan volume up, tapi yang ini jangan dilepaskan. Kemudian ada reboot system now, ada reboot to bootloader dan sebagainya ya. Apply update from ADB, apply update from SD card, wipe data, factory reset. Kita pilih yang ini. Untuk pilihnya kita pakai tekan volume down-nya, wipe data dan data factory reset ya. Nah, ada tulisan di sini merah. If your phone is reset, you may need to enter the Google's account information, email address, and password associated with this phone to be able to use it again. Tapi tetap ya minta ya. Oke. Kalau jadi percuma aja, jadi kata di sini cache. Oke. Kemudian tapi tetap aja. Tapi kita coba dulu ya, yang wipe data factory resetnya ini tadi ya. Nah, coba kita wipe data. Oke, kita enter. Reset, hapus total semua data pengguna. Tindakan ini tidak dapat diurungkan. Semua data di perangkat ini akan dihapus. Jika kartu SD Anda dienkripsi, maka semua data yang disimpan di kartu SD Anda juga akan hilang. Jadi kita reset ke setelan pabrik ya. Nah, ada tulisan seperti ini di bawahnya. Oke. Reboot recovery cause is unknown, reason is supported, wiping data, formatting data, dan sebagainya. Data wipe complete. Kemudian kita pilih apa ini? Aku juga bingung. Ya, wipe data apa ya? Bingung juga ini ya. Ini aku pilih reboot system now ya. Jadi dipilih yang tadi di atas setelah dihapus. Oke. Ya, semoga aja berhasil ini. Di sini aku kira retaknya ini tempered glassnya ya, tapi sampai ke dalam-dalam sini ternyata. Jadi ya, ntar nanti dulu itu ngurusin yang ganti LCD-nya ya. Jadi kita urusin dulu yang ini factory resetnya. Apakah dia minta lagi password sebelumnya atau Google akunnya? Aku juga pernah lihat di YouTube tadi sebelum melakukan hal ini. Ada dia balik lagi harus minta Google akun yang terasosiasi dengan tablet ini. Jadi percuma aja, kita nggak tahu ya. Apakah dia clean lagi seperti awal? Kita nggak tahu. Ya, kita tunggu aja. Oke. Lumayan lama ya. Oke. Nah, setelah beberapa waktu, oh ya, aku juga lupa kalau harus dicas dulu, bukan dicas ya, dicolokin supaya nanti nggak habis baterainya ya. Jadi selama proses recovery ini gelap seperti ini ya. Gimana sih? Nah, semoga terang ya. Nah, kemudian kita tulis klik mulai.
aku pakai bahasa Inggris aja deh ya. Nah, terbiasa pakai bahasa Inggris. Mana ya Inggrisnya? Kadang bingung sendiri ya. United States. Oke. Kemudian start. Oke. Kemudian a few legal items review. Jadi ada I have and read. Ya, kemudian next. Ini kamu lihat parah banget ya. Ini retaknya. Kemudian choose wifi, skip aja deh, nanti aja. A network connection is need continue setup connect wifi or oke deh, masukin dulu lah ya. Wifi rumah kita masukin. Aduh, goyang ya. Oke, udah benar. Connect. Ternyata harus pakai wifi ya. Oke, next. Nah, checking for updates. This may take a few minutes. Kameranya jadi seperti ini ya. Gelap. Bagaimana caranya? Aku nggak tahu. Kalau ini terang, jadi kalau ini mungkin kalah dengan sinar dari tabnya ini. Ya. Nah, getting your tablet ready. Kita lihat. Oke, jadi videonya ini dipotong-potong ya karena ada beberapa yang lama banget, jadi nggak langsung tadi. Kemudian ada beberapa percobaan juga yang gagal, jadi berapa kali tadi yang tekan ini tadi ya. Jadi volume power dengan volume down dulu, kemudian ketika sudah masuk mati, baru volume up. Tapi yang ini jangan diangkat. Jadi masuklah tadi menu recovery tadi ya. Ini masih bisa diselamatkan atau enggak, aku nggak tahu. Jadi nanti kita lihat ya. Nah, ini juga lama ini ya. Ditunggu atau dipotong dulu juga. Ya, karena just a sec. Nah, checking info. Ya. Your phone was factory reset, draw your pattern to unlock. Nah, ini masih masuk lagi ya. Oke. Tetap nggak bisa ternyata ya. Harus minta lagi password. Well, jadi guys ya. Ini videonya banyak dipotong jadi tutorial. Ini tutorial bukannya cuma ngasih tahu aja. Jadi tadi beberapa kali percobaan sampai berapa jam ya? 2 jam. Jadi jedanya jadi dikutak-atik terus. Ternyata setelah factory reset tetap saja ya. Jadi kembali ke reset pabrik itu tetap saja harus minta pola dan akun yang sebelumnya sudah ada. Jadi itu namanya FDR kalau nggak salah ya. Oke, jadi dia itu perlindungan dari Google supaya jadi kalau hilang orang tidak bisa login lagi ya, dan jadi useless saja device-nya gitu. Jadi dan aku cari caranya itu harus di bypass gitu ya. Jadi harus di bypass pakai banyak aplikasi gitu ya. Kemudian banyak cara-cara lain dan ternyata nggak ada yang berhasil ya. Terus karena bypass juga pakai Windows, jadi pakai Linux, aku pakai Chromebook yang nggak bisa install, jadi ya akhirnya itu jadi pilihan terakhir ya, dan harus ke counter misalnya gitu. Tapi ternyata jadi polanya itu aku tebak-tebak aja, ternyata polanya itu N gitu ya, dan berhasil masuk dan akhirnya aku login lagi pakai save mode di sini ya, save mode dan nah ya, dan ternyata bisa. Jadi ini sudah pakai akunnya aku sendiri ya. Jadi dia sudah berhasil. Ya tadinya. Jadi kalau kamu lihat banyak tutorial ya yang nggak apa namanya nggak ngasih kepastian gitu ya. Jadi misalnya sudah factory reset, kemudian harus masuk akun Google lagi atau pola yang lupa tadi. Jadi ya mungkin ini untuk yang lupa pola tapi dia masih ingat akun Google-nya apa gitu ya.
Jadi untuk device yang nemu seperti ini kayaknya susah gitu. Jadi nggak bisa tetap factory reset. Padahal sudah ada tulisannya tadi kayak yang merah tadi ya. Jadi tidak bisa masuk dia. Jadi dia tidak bisa otomatis masuk karena dibatasi oleh Google. Jadi walaupun factory reset, kita harus masuk lagi ke pola awal ya, kuncinya, passwordnya, dan juga email ketika mendaftar pertama kali. Jadi bukan email kita yang baru. Jadi ya mau nggak mau harus di bypass. Dan kebetulan ya device yang aku temukan ini aku bisa nebak-nebak sendiri ya. Jadi tidak ada ilmunya nebak-nebak itu pola, karena kebetulan dia pola bukan password angka yang banyak. Jadi aku coba-coba terus berapa kali, hampir sejam, dan ternyata bisa masuk, dan akhirnya aku login ke akun aku sendiri ya. Ya, nah ini. Jadi sudah bisa masuk seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang nemu ya, bukan maling atau mencuri ya. Jadi sekali lagi ini nemu, kemudian nggak ada yang ngaku, jadi ya akhirnya ya kita pakai aja gitu ya. Kita pakai dan harus di factory reset, dan tetap nggak bisa ya. Kalau dia kode, apalagi kalau password yang pakai angka itu susah banget, dan harus pakai email yang pertama kali dia daftar. Jadi nggak bisa. Jadi harus di bypass ya. Di bypass itu banyak caranya, termasuk install aplikasi apa gitu ya, yang kamu bisa banyak tutorialnya dan pakai laptop gitu. Jadi ya ini keberuntungan aja. Jadi ya sekali lagi, ternyata tutorial yang aku dapatkan di YouTube itu ya tidak sepenuhnya bisa. Jadi ini keberuntungan saja ya. Well, itu aja ya video aku kali ini. Semoga berfaedah, bermanfaat ya. Semoga kamu mendapat keberuntungan yang sama nemu device seperti ini ya. Well, semoga berfaedah, bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video. Bye-bye.